Jadi langsung baik cerita sebenarnya apa sih melatar belakangi sehingga Om Silo ini ngambil apa di bidang musik ya? Iya, musik. Ada benang merahnya mungkin dari waktu di pesantren ya? Iya. Jadi satu memang kenapa pilih musik itu memang hobi sebenarnya. Jadi sebelumnya kita di pesantren memang hobi senang kayak ceramah kayak gitu, hobi tampil sebenarnya. Itulah bagian dari perform. Cuma bedanya kita di bidang agama, sekarang ini di bidang seni kan. Nah, terus kita ambil musik di kampus seni, kampus Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Padang Panjang S1 2004 itu kita ambil minat musik dengan mayor atau instrumen yang kita harus kuasai itu adalah gitar klasik. Kenapa pilih gitar? Karena basic dari orang tua memang pemain tembangan meskipun Orang tidak tua atau ini? bapak kandung. Bapak itu tembangan. Pemain tembangan dan ibu saya juga memang penembang. Tapi tidak pada pemain bayaran seniman seperti tidak, tapi untuk pribadi alhamdulillah bisa. Untuk di kampung itu ada tampil itu memang tampil. Misalnya dalam acara Ramatama seperti itu, ada perkumpulan bujang gadis pada masa itu kadang-kadang tampil di antara teman-teman. Acara lingkungan di daerah mana itu? Ujung Tanjung, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupatennya Upi. Nah, terus ditanya lagi, kalau ada pertanyaan kenapa pilih gitar, memang apresiasi awalnya gitar. Malahan karena tangan saya ini pernah patah, terus disuruh pilih alat yang lain alternatif. Kalau tidak diterima di gitar, saya jawab saja waktu itu, kalau tidak terima di gitar Pak, saya pulang aja ke Itu Palembang. waktu daftar kuliah itu? Saya di pulang SDSI itu ya? Karena dosen tuh agak meragukan saya bisa menyelesaikan studinya karena tangan pernah patah, tangan kiri ini ternyata tidak boleh cacat kayak tangan dan sebagainya. Karena berhubungan dengan jari-jari itu jari main. Itu untuk posisi ini kunci Untuk main akor berhubungan dengan jarian di minat buat gitar itu, pinjar buat gitar. Tapi kita tetap ambil gitar karena saat itu memang fokus kita berangkat kepada panjang ingin menguasai gitar gitu. Saya sempat ngomong kalau tidak terima di gitar saya balik aja ke Palembang. Alhamdulillah dengan ketekunan meskipun ada sedikit cacat pada jari kita bisa menyelesaikan studi itu di tahun 2008. Artinya justru kita cacat yang orang melakukan ekspektasinya kan kayaknya ini tidak mungkin bisa karena itu justru kita bisa membuktikan itu Bisa. Memang diakui ada beberapa kendala, begitu lagunya menggunakan durasi yang cukup panjang, misalnya kayak concerto kalau di lagu klasik itu atau sonata yang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu memang agak sedikit ngilu masih. Sekarang masih terasa ngilu. Terasa. Jadi memang berkendala untuk memainkan lagu-lagu yang standar yang durasinya panjang. Mensiasatnya gimana tuh tadi? Tetap kita percaya bahwasanya untuk bisa menimbulkan untuk mendapatkan kekuatan itu power dalam jari kita maupun kemampuan fisik kita itu memang latihan rutin biar menjadi kebiasaan kita lawan rasa sakit tadi. Tapi tetap tidak maksimal. Memang sudah di justice dari dosen Anda tidak maksimal seperti orang yang normal. Kalau yang normal tadi rajin, kalau dia tidak rajin sama baik gitu. Nah kalau cerita waktu belajar itu gimana tuh? Yang di S1 itu kan kita klasik gitu ya. Nah kalau belajar tuh lumayan karena basic dari pesantren, bukan orang seni, beda dengan kawan-kawan yang mengambil dari SMK kesenian yang memang sudah punya basic musik. Jadi anggapan kita bahwa saya tidak bisa selesai gitu. Dari awal sudah dikasih doktrin seperti itu, kasih sugesti seperti itu. Jadi kita hampir tidak kenal hari Minggu dan malam Minggu. Di samping finansial yang duit yang tidak kati, cuma latihan, fokusnya memang latihan. Jadi latihan itu di setelah kuliah tuh antara dosen datang itu kita ada latihan, terus maghribnya balik jam 8 malam kita latihan lagi. Baliknya pasti dekat subuh sama kawan. Pagi kuliah lagi setiap hari selama 4 tahun seperti itu sampai 7 tahun kita balik ke Palembang. Kalau yang kawan-kawan yang dulu ada yang sekarang dia memang menggeluti gitar dan menjadi pemusik. Kalau angkatan saya di tahun 2004 itu tidak ada yang selesai ambil mayor gitar, semuanya pilih pindah mayor. Pindah ada yang ke tari, ada yang pindah di musik tapi satunya terus pindah
pindah ke alat musik selain gitar dengan perspektif yang berbeda. Alasannya karena gitar tidak masuk pada alat orkestra kecuali dia mau jadi konser master. Ada juga yang memang tidak bisa mengikuti proses latihan gitar itu. Dia pilih instrumen yang lain, bahkan dia pindah ke jurusan lain. Tapi kita tetap bertahan di gitar. Kita bertahan karena dari awal. Sebenarnya peluangnya ada misalnya saksofon atau apa kelas. Ditawarkan malahan. Tapi kelas pilihan dulu apa tuh selain gitar? Saya salah satunya orang yang tidak memilih alternatif. Bukan yang ada di sana waktu itu. Semuanya yang berhubungan dengan musik yang alatnya orkestra kecuali harpa itu ada. Kalau harpa memang nggak ada. Memang nggak ada. Agak susah. Susah. Ya. Terus tenaga pengajarnya belum ada saat itu. Itu S1 ya, balik sini ngajar di. Dan S2-nya itu tetap mampir ke ini ya, masih ya, musik gitar juga. Tapi pengkajian musik etnis, pengkajian dan penciptaan musik lebih spesifik ya. Jadi barangkali dasarnya itu sudah di S1 klasik itu karena ilmu itu di klasik itu kali ya. Jadi kalau kita mau masih klasik meminjam teori Barat atau Eropa untuk membedah etnis kita biar ketahuan bentuknya seperti apa. Ya. Karena mungkin ada benang merahnya semua ya dari sana ke sini kan karena mungkin lebih dahuluan mereka ya. Iya benar. Walaupun ini mungkin kita memang punya ciri-ciri khusus kali ya. Ya jelas. Jadi kalau di musik etnis kita nih, entah itu Batang Aris Milan, entah itu Rejo, entah itu. Cek orang datang, nggak minat gue, cek baru datang. Ini berarti lo gue. Belum, di gue hujan tadi kan? Gue hujan tadi. Di gue aja hujan. Iya lah. Dirut jangan nangis, bangka berjalan dekelame nanya ka umamu. Ini ucapan yang di sini dengan doa. Di hatinya nih. Nah, makanya ngapus rekaman. Ini aku pengen ngajak nasi bu. Pengen ngajak nasi. Mana lah cek man. Dari siang tadi. Kamu nyanyi sini dulu sini nyanyi. Ya inilah dia Cek Wan akan membawakan sebuah lagu berjudul Dirut. Diamang putih Bonayoi tidak Lagu dari mana ini Cek Wan? Lagu dari mana ini? Dari Lahat. Iya. Bapak nak berjalan cakap endung muda endung kabase itu berikutnya lagu suka kalah.
Yang berbaikan teh. Ini tanaman Om. Sailinan, ada yang beberapa daerah nyebutnya sailinan, ada juga yang nyebutnya tembangan, ya kan? Secara bentuk itu sama, tapi bagian-bagian bentuknya yang berbeda. Ada yang mengikuti pantunnya itu yang terdiri dari baitnya cuma 4 baris, gitu. Sehingga kalimat musiknya pun atau frase musik, istilahnya frase itu adalah kalimat musiknya pun mengikuti pantun. Tapi ada juga yang pantunnya terdiri dari 6 baris, sampai itu berpengaruh kepada frase musiknya. Bahkan frase musiknya juga satu bait itu 6 baris gitu ya. Satu bait itu 6 baris pantun gitu. Karena memang dari satu tutur ya. Ya, satu tutur. Jadi 4 baitnya itu 2 baris pertama itu adalah sampiran, 2 baris yang 3 dan 4-nya itu adalah isi, terus baris 5 dan 6-nya adalah kesimpulan bahwasanya semuanya berhubungan ke Tuhan. Ada yang seperti itu. Ya. Dan itu memang tradisi daerah masing-masing kan. Termasuk sastra lama ya. Sastra lama, sastra tertua. Iya. Nah, kemudian kalau untuk ke sastra daerah sendiri, ke musik daerah ini kita sudah pernah penelitian ya? Iya sudah. Memang itu kajian di S2 itu gitu. Kita melihat asal usul rejung dasarnya gitu. Ternyata itu di mana? Oku Selatan ya? Yang di Oku Selatan, di Kecamatan Tanjung Bulan. Kecamatan Pulau Beringin, Desa Tanjung Bulan. Nah, kita melihat asal usulnya, kenapa kita ambil bahwasanya rejung ini memiliki nilai sebagai media pendidikan untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada masyarakatnya dengan nilai lokal mereka gitu. Karena berangkat dari sastra tutur ada 2 di situ. Yang pertama adalah ta'dud, yang 2 sardudun. Kalau ta'dud ini sardudun. Ta'dud ini berhubungan dengan pesan yang berhubungan dengan keagamaan, menyampaikan ibadah dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah tentang perintah berhubungan dengan pemerintahan, pesan pemerintah. Misalnya baik itu perintah adat, tokoh adat maupun perintah tentang di pedesaan kebijakan. Dan itu dipantunkan dan disenandungkan karena berawal dari situlah rejung itu ada hal itu dasar itu di acara-acara tertentu di daerah itu ya. Ditampilkan di acara-acara yang sifatnya rata-rata malam hiburan, misalnya malam sehari sebelum acara pernikahan ada ibu-ibu masak, bapak juga bantu masak, terus ada pertunjukan rejung yang panggungnya sifatnya tradisional, pemainnya di tengah dikelilingi dari masyarakat yang duduk di kursi, tidak menggunakan panggung. Jadi pemain itu di tengah. Itu satu orang untuk musiknya. Kalau pemusiknya ada 5 orang, 4 orang, 2 gitar, 1 gambus, 1 vokal. Gitar itu melodi dan ini. Gitar itu semuanya perannya sama, 1 pemain petikan, ya kan? Dia ada punya nama-nama lagi, petikan itu petikan kayu dan sebagainya. Tapi yang satunya lagi dia mempertebal petikan dan memperkuat aksen bass. Jadi dia punya lebih menghidupkan variasi ya, variasi bunyinya. Ya. Jadi ada gambusnya, ada biolanya. Dia sebutnya viol kalau biola. Tapi dia buat sendiri, dia tidak beli biolanya itu. Bahwasanya bow untuk gesek biola itu dia dari akar tumbuhan. Akar bulu kuda, banyak kan bulu kuda kan. Itu dari jadi itu bedanya kalau di biola itu biasanya bulu kuda, ini kalau ini akar tumbuhan. Mungkin putih sama serabut juga. Iya, mirip serabut, jadinya begitu sudah dikerjakan dari pengrajinnya itu mirip bulu kuda jadi karena mungkin susah menjadi bulu kuda berarti dari akar ya. Tak ada rotan akar pun jadi. Iya. Tak ada bulu kuda akar pun jadi. Tapi bunyi sama itu. Mirip-mirip lah biolanya. Piul namanya. Piul. Kalau suara mirip karena dia tidak menggunakan fret, tapi secara kualitas bunyi memang tidak sama dengan biola yang dibuat dari terpendam, agak redak redup gitu ya, agak soft ya. Agak sayup kalau tidak lebih tipis. Ya. Tapi maka sudah mahir yang memainkan alat musik itu. Dan itu pemain-pemain. Ada tidak itu ini videonya pementasan itu? Videonya ada di data bisa dikirim. Bisa nanti saya kirim untuk ilustrasi ya.
Nah kalau kita melihat sendiri kondisi permusikan kita ini tradisionalnya khususnya seperti apa kalau di Sumsel atau di Palembang? Perlu program yang khusus sebenarnya. Ini kebetulan kita mewakili akademisi dan mudah-mudahan teman akademisi lain juga sama berbuat kayak kita sepakat bahwasanya kita akan mengajukan program nanti kalau ada pertemuan, tapi mediasinya adalah tentunya dari hal ini adalah pemerintah. Eksekusinya pemerintah. Bahwasanya saya percaya dari riset kita kemarin setiap daerah itu memang sama, ada namanya Rejung, Batangaris 9, Tembangan, Sairin dan sebagainya. Itu memang sama, keseniannya adalah lebih cenderung pada fokusnya di nyanyi dan menembangkan dengan instrumen gitar. Itu pokoknya sebenarnya. Tapi setiap daerah dia mempunyai khas masing-masing. Karena perspektif kita pesan moral kemarin, bahwasanya kita sepakat kalau bisa nanti kita akan ajukan program itu Rejung ataupun apapun namanya kesenian daerah yang berhubungan dengan gitar tunggal ini jadi pelajaran wajib di sekolah menengah pertama atau menengah atas gitu. Kenapa? Karena dia akan mengajarkan pesan-pesan atau nilai-nilai baik adat istiadatnya sesuai daerahnya masing-masing. Itu masuk nanti di kesenian atau di ekstrakurikuler itu, eskul. Di kesenian barangkali. Bagusnya di kesenian, di muatan lokal keseniannya. Karena kalau eskul itu bisa milih lagi, berarti bisa tidak ini dijadikan materi wajib. Materi wajib, karena disitulah kekuatan kita dan disitulah juga kekayaan intelektual kita lokal jenisnya. Kan ada pelajaran di sekolah kurang lebih seperti itu. Karena nilai-nilai di dalam Rejung ini sangat baik sekali. Jadi saya disebut nilai itu apa gitu. Jadi saya ingin jelaskan dikit bahwasanya ini ternyata kita sudah membuat satu definisi yang dimana Rejung ini memiliki konsep tersendiri, memiliki konsep secara bentuk musiknya, dia memiliki konsep sendiri. Misalnya setem gitar, nyetem itu istilah barat, menalah gitar itu istilah yang sangat sudah konvensional. Tapi ternyata mereka tidak pakai istilah itu, mereka sebut dengan besel. Besel. Nyetem gitar. Nah, nyetem gitar besel. Terus melodi, kenapa tidak pakai melodi? Nada yang berjalan secara horizontal maupun vertikal kan gitu. Ada bunyi yang memiliki panjang pendek dan memiliki tinggi rendah gitu. Maka itu disebut melodi. Tapi mereka tidak sebut melodi itu, dia sebut ayunan. Kalau di dataran rendah dia sebut gelombang musik. Ternyata begitu kita buat notasi baloknya, terus kita susun grafiknya, mirip gelombang secara grafik dan mirip ayunan begitu, dimana kita mengayunkan. Jadi dasarnya sastra tutur itu adalah mengajarkan anak tentang nilai keagamaan maupun adat istiadat dari ayunan. Misalnya la ilaha illallah, ayunan itu tuh memiliki nada, yang nadanya juga memiliki ayunan. Jadi ayunan itulah yang dijadikan musik Batangaris musik Rejung tadi. Itu yang senandung yang diayunkan, dia bersenandung sih. Musik itu mengiringi. Nah, musik tadi disesuaikan itu rata-rata melodi permainan alat musik itu sama persis dengan penembang. La ilaha illallah, kalau gitarnya telalaladidading. Nah, kenapa sama? Karena memang musik itu mengikuti melodi yang diayunkan. penembang senandung yang diayunkan. Nah, ini dia punya konsep sendiri. Misalnya disebut ini adalah monoponi dalam istilah teori dalam etnomusikologi teori musik ini ya. Sudah ada, bahkan kita sudah memegang itu unisonnya sudah jelas. Terus disebut polifoni juga, bahwasanya ternyata tidak juga harmonis secara keilmuan musik. Ternyata dia juga menggunakan enharmonis. Bahkan dia sudah menggunakan di luar ilmu konvensional tadi. Misalnya kalau saya cerita tentang teori, misalnya akordnya C, E, G, ternyata vokalnya tadi tidak di nada C, E, G, tapi di nada A, bisa di nada E. Itu biar apa itu? Biar di situ juga khas kita, bahwasanya itu disebut kita sering menggunakan tangga nada yang namanya modal atau modus atau apa namanya. Jadi, modal. Dalam bermusik memang teorinya ada ya. Ada. Tapi ternyata kita sudah punya sistem tersendiri juga tentang itu gitu.
Kalau di barat dia selalu gunakan diatonik gitu kan, do re mi fa sol la si do. Tapi kalau di kita ini tidak menggunakan, tidak selamanya nada pertama itu atau main yang pertama itu bernadakan nada do, atau dia memainkan akord dari nada satu, tidak selamanya. Kenapa? Karena disitulah kekayaan kita secara keilmuan gitu. Ini kalau kita kembangkan, kita memiliki konsep dan bentuk sendiri dalam bermusik. Dan ini hampir tenggelam menurut saya, karena yang sering ditampilkan juga adalah daerah-daerah yang tertentu saja, yang dimana keseniannya bisa diterima. Kenapa? Karena mirip ranah-ranah musik terkinian, misalnya pop, agak mirip, ada minor, ada mayornya. Tapi kalau yang etnis itu kadang-kadang mayor dan minor itu tidak jelas dia. Kenapa? Karena dia di luar konsep harmoni tadi. Di telinga juga mungkin agak kurang akrab. Iya, kurang akrab dan kurang jujur. Secara kalau kita mau hidup di zaman sekarang itu kurang enak didengar. Tapi kalau kita kaji keilmuannya, ternyata itu konsep. Itu membedakan kita bicara masalah khas dengan kita Ada yang pola tertentu kalau berhubungan ya. membedakan kita dengan musik yang ada di tempat yang lain. Jadi itu memang tidak mesti harus mengikuti selera masyarakat atau selera yang ada terkini ya. Iya. Jadi harus Dipertahankan dan kita percaya bahwasanya kan, karena dia tidak itu kurang enak didengar itu ya. iya, tapi tetap kita percaya bahwasanya yang kalau bisa yang lama dipertahankan biar tetap ada. Terus yang kelompok yang ingin mengembangkan itu silakan gitu. Bahwasanya ini tidak untuk kemungkinan rejung sebagai materi, tapi untuk pengkaryaan barunya adalah bahwasanya diambil dari tema yang rejung yang sebagai materi yang lama tadi, sehingga menjadi karya yang baru, yang keterkinian, yang itu yang sangat bisa diterima di masyarakat. Misalnya saya berikan contoh kayak Sailin. Ini ada teman namanya Ferry Firmansa meneliti tentang kreativitas Sailin. Bahwasanya kenapa Sailin dapat maestro? Saya sepakat sama Pak Ferry, dari kajiannya saya baca sangat saya setuju sekali, saya sepakat bahwasanya Sailin ini sudah berani mendobrak Batanghari 9 ini menjadi diterima di masyarakat sekarang ini. Kenapa? Karena rejung maupun Batanghari 9 itu adalah rata-rata musiknya memiliki nuansa melankolis, sedih, aslinya bahwasanya dia menceritakan tentang nasib, keagamaan dan sebagainya. Tapi Sailin dia buat karyanya bernapaskan lucu, humoris jadinya gitu. Kocak lah ya. Dibuatnya tidak perlu sedih ya. Dengan gaya yang sama tapi dengan aksen keterkinian, chordnya agak sedikit progres chordnya agak sedikit jelas, dengan dibantu dengan mimik mukanya, maka itu menjadi lucu gitu. Dengan aksentuasi dari vokalnya yang sedikit agak terlalu toto atau apa gitu, biar itu terkesan lucu. Itu bagian dari kreativitas. Kita sepakat bahwasanya ada kelompok-kelompok yang atau pemain musik yang mau mengembangkan itu. Tapi alangkah baiknya bahwasanya ini menjadi ikon atau menjadi berkelanjutan ke musik ini menjadi kebudayaan yang kita banggakan. Kalau bisa di sekolahan itu bisa mengenal kesenian budayanya, bahkan bisa memainkannya. Kenapa? Karena sudah ada lomba kayak FS2N, itu selalu memunculkan karakter-karakter budaya Indonesia masing-masing. Lagu daerah masing-masing. Dan kita kan beruntung ya kalau untuk Irama Batanghari 9 itu di Palembang maksudnya ada ikon-ikon muda ya. Iya. Seperti Randi, Rosa, dan juga kalau di YouTube itu juga sudah banyak itu, bukan hanya Sailin. Iya, benar. Artinya memang sudah mendapat respon ya, mendapat benar. perhatian, dan memang ternyata agak menarik ini lagu-lagu ini kan. Kalau tidak ada mereka barangkali lama-lama bisa hilang. Bisa hilang, bukan tidak mungkin bisa hilang. Jadi kenapa pikiran kita perlu adanya pendidikan yang
yang formal yang memegang ini semua. Kalau teman-teman yang muda tadi dia anggap bahwasannya tembangan ini menjadi profesi untuk mendapatkan finansial dalam kehidupan gitu. Tapi ini bisa nggak jadi semacam ilmu pengetahuan yang sangat wajib dipahami karena dia bukan sekedar finansial, tapi lebih cenderung kepada masalah nilai-nilai lokal sehingga dia mempertahankan nilai-nilai lokal dan budayanya. Itu dibutuhkan tenaga pendidik khusus yang barangkali makanya perlulah apa sekarang ini fakultas seni ya. Ya, fakultas seni pertunjukan. Termasuk di antaranya nanti ada jurusan kali seni musik atau syukur Ya, kita bisa buat musik etnomusikologi gitu ya. Mudah-mudahan musik, gagasan ya. ini bisa didengar oleh mereka yang berkompeten, mereka Amin. yang peduli, Amin, sehingga amin, nanti amin. memang akan lahir ya apa namanya fakultas Ya, fakultas seni pertunjukan. atas mungkin memang perguruan tinggi tentang seni dan budaya barangkali. Iya, atau ya seperti itulah bisa melahirkan Sehingga lembaga-lembaga. lestari budaya apa lokal kita tetap bisa Tetap lestari, bisa lestari. berkembang ya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Amin. Dan khusus Amin, amin. musik itu, musik etnik ini juga tetap bisa bertahan dan digemari. Amin. Tentunya dengan modifikasi Iya. tertentu ya. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.